your goddamn. You didn't have to cut me off. Like I can never know we were nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so loved. Tak jalan denganmu, tersiksa batinku, masih ingin tercampur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya membuat video ini untuk tugas UAS dari mata kuliah Uang dan Bank. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari program studi Perbankan Syariah semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi baik, kita langsung saja ke pembacaan materinya. Berikut adalah ringkasan dari artikel atau jurnal yang berjudul Analisis Pasar Uang. Yang pertama, latar belakang masalah. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemilik dana jangka pendek dan pemakai dana, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dana jangka pendek didefinisikan sebagai dana yang dihimpun dari perusahaan atau individu dengan batas waktu dari 1 hari hingga 1 tahun. Pasar uang juga dikenal sebagai pasar kredit jangka pendek yang penting dalam mengatasi ketidaksesuaian arus kas antara inflow dan outflow untuk perusahaan dan individu. Selanjutnya, yang kedua, tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini meliputi memenuhi kebutuhan jangka pendek yang mendesak, memenuhi kebutuhan likuiditas untuk operasi sehari-hari, menyediakan dana atau modal kerja untuk kegiatan usaha, mengatasi masalah keuangan sementara atau kalah clearing. Yang ketiga, definisi dari pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan dengan jangka pendek, dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Instrumen ini mudah diperdagangkan dan menciptakan koneksi antara pemilik dana atau founder dan calon konsumen atau customer, baik secara langsung maupun melalui perantara atau broker. Yang keempat, fungsi pasar uang. Beberapa fungsi pasar uang meliputi yang pertama, perantara jual beli, memfasilitasi transaksi jual beli surat berharga jangka pendek. Yang kedua, penampungan dana, menampung dana dari surat berharga jangka pendek. Dan yang ketiga, sumber pembiayaan, menyediakan sumber dana untuk investasi perusahaan. Yang keempat, penyaluran kredit, menjadi perantara bagi investor asing dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan domestik. Dan yang kelima, instrumen pasar uang, instrumen yang umum diperdagangkan di pasar uang yang meliputi yang pertama yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU, diperjualbelikan dengan cara diskonto. Dan yang kedua, sertifikat bank Indonesia atau SBI, surat berharga berbentuk utang yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketiga, deposito, surat berharga dari bank atas simpanan nasabah yang jatuh tempo. Dan yang keempat, promissory notes, surat pernyataan kesanggupan pembayaran untuk transaksi jangka pendek. Dan yang kelima, treasury bills, surat utang negara dengan jangka waktu di bawah 1 tahun
Dan yang keenam, bankers. Acceptance, instrumen untuk aktivitas ekspor dan impor. Dan yang ketujuh, komersial. Paper, yaitu surat utang perusahaan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Dan yang kedelapan, call money, transaksi peminjaman dana antar bank dalam jangka pendek. Dan yang keenam, rekomendasi. Pasar uang sangat penting dalam sistem perekonomian, terutama bagi lembaga dan individu yang menghadapi ketidakcocokan arus kas ketika mengalami defisit kas perusahaan dapat meminjam dari pasar uang, sementara saat surplus mereka dapat menjadi kreditur untuk mendapatkan pendapatan dari dana yang tidak terpakai. Adapun yang terakhir, kesimpulan 7. Pasar uang berfungsi sebagai platform yang menghubungkan pemilik dana jangka pendek dengan pemakai, memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan arus kas dan menyediakan likuiditas dalam perekonomian. Jadi baik, itulah tadi pembacaan materi artikel yang berjudul analisis pasar uang. Jadi selanjutnya saya akan melakukan perbandingan antara artikel dan jurnal, perbandingan antara artikel saya dengan artikel teman saya. Jadi baik, kita langsung saja memasuki sesi perbandingan. Berikut adalah perbandingan berdasarkan tema, metodologi, dan hasil penelitian dari jurnal saya dan jurnal-jurnal teman saya. Yang pertama, dari segi tema penelitian. Jurnal saya yang berjudul Analisis Pasar Uang, Definisi, Fungsi, dan Instrumen, mengkaji konsep dasar pasar uang, termasuk definisi, fungsi, dan instrumen yang ada. Jurnal teman saya yang berjudul Kinerja Reksadana Pasar Uang di Indonesia, menganalisis kinerja reksadana pasar uang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal teman saya yang berjudul Perbandingan Pasar Uang Konvensional dan Syariah, meneliti perbedaan dan kesamaan antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Jurnal teman saya yang berjudul Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pasar Uang, menganalisis bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi dinamika pasar uang. Selanjutnya, yang kedua, dari segi metodologi penelitian. Jurnal saya yang berjudul Analisis Pasar Uang, Definisi, Fungsi, dan Instrumen, menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan konsep, fungsi, dan instrumen pasar uang tanpa data empiris. Jurnal teman saya yang berjudul Kinerja Reksadana Pasar Uang di Indonesia, mengaplikasikan analisis kuantitatif dengan regresi berganda untuk mengevaluasi pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap kinerja reksadana. Selanjutnya, jurnal teman saya yang berjudul Perbandingan Pasar Uang Konvensional dan Syariah, menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif untuk membandingkan dua sistem. Selanjutnya, jurnal teman saya yang berjudul Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pasar Uang, menggunakan data sekunder dan analisis statistik untuk menilai dampak kebijakan moneter pada pasar uang. Selanjutnya, yang ketiga, dari segi hasil penelitian. Jurnal saya yang berjudul Analisis Pasar Uang menyimpulkan bahwa pasar uang memainkan peran penting dalam menjaga likuiditas dan menyediakan instrumen jangka pendek. Selanjutnya, jurnal teman saya yang berjudul Kinerja Reksadana Pasar Uang di Indonesia,
menemukan bahwa kinerja reksadana dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga dan inflasi dengan rata-rata kinerja mencapai 3,14%. Selanjutnya, jurnal teman saya yang berjudul Perbandingan Pasar Uang Konvensional dan Syariah mengungkapkan bahwa pasar uang syariah memiliki prinsip yang berbeda, tetapi sama-sama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Selanjutnya, jurnal teman saya yang berjudul Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pasar Uang menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan moneter berdampak langsung pada tingkat suku bunga dan likuiditas di pasar uang. Jadi baik, itulah pemaparan atau pembacaan artikel dan jurnal-jurnal dari saya atas nama Muhammad Alif, Prodi Perbankan Syariah kelas 5C. Mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.